Woi, buka atau gua dobrak lo. El dan Zeno memberanikan diri membuka pintu tersebut. Saat dibuka ternyata, Zen lama banget buka pintu doang. Akhirnya, gue kira tadi cewek barbar. Ayo masuk semua, ajak Zeno kepada Angel, Ariana, Adelia dan Rere. Jadi Angel menceritakan semua tentang kejadian saat di arena bermain air kepada Rere. Dan seketika itu membuatnya sangat marah dan segera ingin melabrak Tamara. Namun upayanya dicegah oleh ketiga sahabatnya. Hingga akhirnya mereka sepakat pergi ke kamarnya El dan memanggil Reggie dan juga Randy. Bisa dibilang ini seperti sebuah musyawarah untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Ariana saja sangat jengkel dengan kelakuan sepupunya itu. Dia kira Tamara sudah berubah dengan sikapnya yang seperti itu. Ariana menjelaskan latar belakang dari Tamara dari A sampai Z. Lebih tepatnya Tamara itu anak broken home. Makanya dia berjiwa bebas. Dan pasti apapun yang dia inginkan pasti akan terlaksana. Meskipun dengan hal yang kotor. Dan gue gak ngangka kalau dia berani seperti itu sama temen gue. Sebagai cewek yang normal dan baik. Gue pun gak terima kalau sampai terjadi hal yang tidak-tidak. Semuanya masih bungkam dengan penjelasan Ariana. Namun Rere dan El saling melirik satu sama lain. Rere tahu apa yang sudah ia perbuat terhadap Kevin. Mungkin saja Kevin pun dijebak oleh Tamara atau memang mereka berdua terbalut nafsu setan. El dan Rere sudah sepakat akan merahasiakan hal itu. Mereka cukup tahu saja dan tidak mau mempermasalahkannya lagi. Yang terpenting hubungan mereka kini semakin dekat. Memang benar kata orang dulu. Semakin baik suatu hubungan, semakin banyak pula rintangannya. Dan mungkin ini masalah pertama yang harus mereka hadapi bersama. Lebih baik kita percepat liburan kita. Besok balik Bandung gimana? Ucap Ariana tiba-tiba. Kalau gue sih ngikut aja. Terserah kalian. Jawab Zeno. Ide bagus sih. Lebih baik kita balik. Itu lebih aman. Timpah Randy. Setuju. Daripada nanti cowok gue kepincut tuh gadis lah gimana? Kan gak rela gue. Ucap Angel. Karena semua setuju untuk mempercepat liburan. Pada akhirnya mereka memutuskan pulang ke Bandung dengan jam penerbangan pagi. Karena lebih cepat lebih baik. Sudah 2 jam mereka masih di kamar itu. Ada yang gibah dan malah tiduran. Bukannya istirahat di kamar masing-masing. Mereka malah berkumpul dalam satu kamar. Sudah seperti base camp saja. Kevin saat ini sedang berada di kantornya. Berkas yang menumpuk membuat wajah tampannya tertutup oleh kertas-kertas yang berharga. Seketika ia teringat tentang kejadian tempo hari saat di Bali. Ketidaksengajaan yang membuatnya terjerumus jerat kerumitan. Bagaimana jika nanti Tamara hamil? Bagaimana hubungannya bersama Della? Dan sudah pasti akan berimbas terhadapnya dan perusahaan yang berada di bawah naungannya. Kevin memijit kepalanya yang mungkin sebentar lagi akan pecah. Karena rasa lelahnya yang ia rasakan akhir-akhir ini. Kevin masih sangat ingat. Dirinya hanya baru minum 1 gelas saja dan itu pun tidak langsung ia tenggak semua. Karena Kevin tidak terlalu suka minuman yang mengandung alkohol. Sama layaknya seperti Eldrian. Ia hanya mampu meminum paling banyak pun 2 gelas kecil. Seumur hidupnya dia minum 2 gelas pun tidak pernah semabuk itu dan sampai tidak sadar seperti itu. Bahkan saat itu efek yang ia rasakan tidak seperti orang yang banyak minum. Melainkan panas dan rasa sakit di bagian sensitif tubuhnya. Hingga akhirnya lamunannya berhenti karena seseorang mengetuk pintu ruangannya. Permisi Pak, ucap sang sekretaris. Iya Cheryl masuk. Ada apa? Cheryl pun masuk dan berdiri di hadapan Kevin. Ia melihat betapa banyak berkas yang belum sama sekali Kevin sentuh. Cheryl sangat dekat dengan Kevin karena mereka teman satu kampus sehingga tidak ada kecanggungan antara atasan dan karyawan. Vin, dari tadi ngapain aja? Berkas numpuk gini. Biar aku bantu. Pusing aku tuh real. Gak bisa fokus. Ya udah sini. Aku udah pelajari semua berkas ini dan lumayan penting. Seharusnya ini selesai sejak tadi dan harus sudah diserahkan ke divisi hari ini juga. Bawel, cepat bantu aku cuma tinggal tanda tangan saja. Bisa dibayangkan masalah yang sedang ia hadapi memanglah sangat rumit. Banyak hal yang harus ia pikirkan. Tentang cara mendapatkan Rere kembali. Perusahaan ayahnya. Bahkan ia takut kalau Tamara bisa saja hamil atau punya niat lain untuk dirinya.
Tidak bisa dipungkiri kepergiannya ke Bali. Ia hanya beralasan saja ingin ikut padahal ia hanya ingin melihat Rere yang ternyata ikut juga. Namun apa yang dia dapat? Ia mendapatkan masalah yang lebih besar dan rumit sekarang. Ia sangat tahu tentang sahabatnya itu. Tamara gadis yang licik dan serakah sejak dulu. Ia mau bersahabat dengannya karena rasa kasihan. Tidak sedikit yang menghindari untuk berteman dengannya. Rere saat ini sedang berada di balkon kamarnya Eldrian. Ia menatap langit yang sebentar lagi akan berubah warna dari jingga menjadi gelap karena senja akan segera pergi. Ia sesekali mengingat semua kenangannya bersama Eldrian dari awal bertemu. Ia tersenyum mengingat kembali hal yang ia lakukan bersama. Grab. El memeluknya dari belakang. Tangannya melingkar sempurna di pinggang Rere yang ramping. Lalu Rere menyandarkan tubuhnya tepat di dadanya. Tanpa suara mereka hanya menikmati senja dengan saling merasakan detak jantung yang tak berhenti meronta karena sama-sama sedang dimabuk asmara. Sudah menjadi kebiasaan. El selalu mencium pucuk kepala Rere. Mereka tidak menyadari di balik jendela banyak pasang mata yang sangat iri melihat mereka berdua saling menyayangi seperti itu. Apa daya gue jomblo begini? Ucap tiba-tiba Adelia. Syukurlah Rere mendapat pria yang sangat menyayanginya. Gue tahu El tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Rere. El cowok yang baik beb. Kita sahabatan udah lama banget. Dia tipe cowok yang bisa menahan godaan cewek seksi. Kita awalnya menyangka El gay. Tapi ternyata dia hanya menjaga hubungan baik sebelum dipertemukan dengan Rere. Maksudnya bagaimana yang? Tanya Angel penasaran. Intinya El sudah tahu dirinya dijodohkan sejak SMA. Selama itu pun ia mencari tahu tentang Rere. Mulai dari kesukaannya, hal yang Rere benci dan keseharian Rere. El semuanya tahu. Hingga akhirnya ia berpacaran saat kuliah. Tapi gak bertahan lama pula sih. So sweet banget, ucap Adelia sambil memeluk tangan Zeno. Seketika Zeno melirik ke arah tangannya. Dek, 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 jantung gue kenapa? Ucapnya dalam hati. Zeno menepis tangan Adele dan berubah menggenggam tangan Adele dan membawanya ke dalam kamar agar menjauh dari temannya yang lain. Adele bingung dengan perlakuan Zeno yang seperti ini. Apa maksud lo kayak barusan? Tanya Zeno. Adele bukannya menjawab, ia malah menatap wajah Zeno lekat. Zeno memang sangat tampan. Tubuhnya yang tinggi dan mata bulatnya mampu membuat siapa saja akan terpana. Salah satunya Adelia. Sejak kebersamaan mereka di Bali diam-diam Adele selalu memperhatikannya. Bisa dibilang ia sangat tertarik oleh pesona Zeno yang tidak main-main. Zeno menariknya hingga kini Adele tepat berada di pelukannya. Mata mereka saling bertemu. Hidung mereka beradu. Adele menunduk dan mencoba melepas rangkulan tangan Zeno yang melingkar di pinggangnya. Ia sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa Zeno saat ini. Zeno menariknya kembali dan memeluk erat tubuh Adele. Lalu ia berbisik tepat di telinga Adele. Kalau suka bilang. Kalau sayang ayo kita jadian. Gue pun merasakan getaran aneh di sini tepat di jantung gue. Kata Zeno tepat di telinganya. Lagi-lagi Adele tidak bisa menjawab. Ia malah mempererat pelukannya dan langsung menangis di dada Zeno. Zeno merasakan cairan hangat membasahi bajunya. Ia sadar bahwa Adele sedang menangis sekarang. Kenapa nangis? Gue ada salah ngomong. Enggak. Gue cuma takut. Takut kenapa? Takut lo direbut cewek barbar. Hua. Kenapa gak bisa berhenti ini Zen? Tanggung jawab pokoknya. Iya kan ini tanggung jawab. Gimana mau gak jadi pacar Zeno yang udah jomblo lama banget? Adele mengangguk setuju dan kembali memeluknya. Zeno pun membalasnya dengan pelukan yang erat. Seketika senyumnya mengembang bahagia. Akhirnya masa aktif jomblonya telah berakhir. Memang harapannya ia sangat ingin mendapat kekasih bule setelah pulang dari Bali. Namun ia malah mendapat perempuan lokal dan membuat doanya berubah. Semoga wanita yang kini ada di pelukan gue akan menjadi pasangan hingga ke jenjang yang lebih sakral. Amin. Doanya dalam hati.